Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muslim MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Studi Islam dan teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 8 di sini akan menyampaikan materi kami tentang penelitian agama dan keagamaan, yang mana kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Dara Aisyah, NPM 2021030399. Kedua Nurmaliza Saadah dengan NPM 2021030193. Ketiga Syahnes Maudi Al-Zahra dengan NPM 2021030284 dan Handrea Via dengan NPM 2021030298. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penelitian agama, pengertian penelitian agama dan penelitian keagamaan. Nah, ke sini kita akan membahas tentang apa sih arti keagamaan. Agama merupakan suatu keyakinan yang dianut oleh sekelompok masyarakat yang diyakini dapat memberikan bimbingan agar menjadi pribadi yang lebih baik dengan memperaturkan, meninggalkan semua bentuk perbuatan tercela yang dapat merugikan orang lain dan menyebabkan dosa, serta mendekatkan atau melakukan perbuatan terpuji yang dapat mendatangkan pahala. Nah, agama yang dianut tentunya berdasarkan penelitian yang akurat untuk membenarkan paham yang dianutnya. Nah, itu pengertian agama. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian penelitian agama dan pengertian penelitian keagamaan. Nah, sering kita dengar penelitian itu dengan kata research atau penelitian. Nah, research atau penelitian ini merupakan upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Nah, selain itu, penelitian ini juga berarti upaya mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan kita. Nah, pengetahuan manusia ini tumbuh dan berkembang itu berdasarkan kajian-kajian sehingga terdapat penemuan-penemuan. Nah, sehingga ia siap untuk direvisi pengetahuan-pengetahuan masa lampau melalui penemuan-penemuan baru. Nah, penelitian ini dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Nah, apa sih pendekatan rasional dan pendekatan empiris ini? Nah, pendekatan rasional ini memberikan kerangka pemikiran yang koheren, yang logis. Nah, sedangkan pendekatan empiris ini merupakan kerangka pengujian dalam memastikan kebenarannya. Nah, terus di dalam penelitian itu ada metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan kesangsian sistematis. Nah, adapun kriteria metode ilmiah menurut Muhammad Nazir sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan fakta. Kedua, bebas dari prasangka. Ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analis. Keempat, menggunakan hipotesis. Kelima, menggunakan ukuran objektif. Keenam, menggunakan teknik kuantitatif. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam metode ilmiah ini. Nah, langkah-langkah yang dapat kita tempuh, yang pertama, kita harus memilih dan mendefinisikan masalahnya. Yang kedua, kita harus survei terhadap data yang tersedia, data yang kita miliki. Nah, yang ketiga, memformulasikan hipotesis. Yang keempat, membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis, karena kita perlu itu. Nah, yang kelima, mengumpulkan data primer. Keenam, kita mengolah, menganalisis, dan membuat interpretasi. Lalu ketujuh, kita membuat generalisasi. Kedelapan, kita membuat laporan. Sebenarnya agama sebagai objek penelitian ini sudah lama diperdebatkan. Nah, menurut salah satu ahli, yaitu Harun Nasution, menunjukkan bahwa agama merupakan wahyu. Nah, jadi tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial. Nah, dan walaupun dapat dilakukan, dapat diteliti, itu harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan
metode ilmu lainnya, metode ilmu sosial lainnya. Nah, agama yang diturunkan dan terwujud dalam bentuk-bentuk benda suci atau keramat seperti bangunan masjid misalnya yang bernilai historis tinggi, bangunan Candi Borobudur, dan beduk Sunan yang dipamerkan dalam festival Istiqlal misalnya kan. Nah, itu merupakan wilayah kajian antropologi dan arkeologi. Nah, dengan demikian, agama dalam pengertian yang kedua ini, menurut Harun Nasution, dapat dijadikan sebagai objek penelitian tanpa harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode yang lain. Nah, pada intinya, penelitian agama itu merupakan penelitian tentang hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Nah, sedangkan pengertian penelitian keagamaan itu merupakan agama sebagai gejala sosialnya. Seperti itu. Perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama dan penelitian keagamaan letak perbedaannya ada dua pokok. Penelitian agama dapat dikaji dari beberapa sudut pandang, yakni teologis, historis, komparatif, dan psikologis, yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, sementara sistem penelitian keagamaan adalah sistem sosiologis, yakni suatu aspek organisasi sosial dan hanya dapat dikaji secara tepat jika karakteristik itu dapat diterima sebagai dasar pedoman yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial. Pengertian konstruksi teori penelitian keagamaan. Sebagai teori berarti pendapat, cara-cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Penelitian keagamaan merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Metode yang digunakan adalah metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Contoh teori yang digunakan dalam penelitian keagamaan yang akan diungkapkan di sini adalah penelitian Haji Ummu Salamah dalam menyelesaikan program dokternya. Yang pertama, teori perubahan sosial. Yang kedua, teori struktural fungsional. Yang ketiga, teori antropologi dan sosiologi agama. Yang keempat, teori budaya dan tafsir budaya simbolik. Yang kelima, teori pertukaran sosial. Yang enam, teori sikap. Kelas saya akan melanjutkan membacakan dan menjelaskan tentang pengertian konstruksi teori penelitian keagamaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS), Warladarminta mengartikan konstruksi adalah cara membuat, menyusun bangunan-bangunan, jembatan, dan sebagainya. Dan dapat pula berarti susunan dan hubungan kata di kalimat atau di kelompok kata. Sedangkan teori berarti pendapat, cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana telah disinggung di atas, penelitian keagamaan merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Metode yang digunakannya adalah metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Berkenaan dengan hal itu, kita pun tidak perlu menyusun teori penelitian tersendiri, tetapi cukup meminjam teori ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Salah satu contoh teori yang digunakan dalam penelitian keagamaan yang akan diungkapkan di sini adalah penelitian Haji Ummu Salamah dalam menyelesaikan program dokternya di program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Judul disertasi Haji Ummu Salamah adalah Tradisi Tarekat dan Dampak Konsistensi Aktualisasi terhadap Perilaku Sosial Penganut Tarekat, Studi Kasus Tarekat Tijiniyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam perspektif perubahan sosial. Teori-teori yang digunakan dalam penelitiannya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, teori perubahan sosial. Kedua, teori struktural fungsional. Ketiga, teori antropologi dan sosiologi agama. Keempat, teori budaya dan tafsir budaya simbolik. Kelima, teori pertukaran sosial. Keenam, teori sikap. Dengan demikian, penelitian di atas meminjam teori-teori yang dibangun dalam ilmu-ilmu sosial. Ia disebut penelitian keagamaan. Dalam pandangan Middleton atau penelitian hidup agama, dalam pandangan Juhaya S. Praja karena objeknya adalah perilaku tarekat Tijiniyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model penelitian keagamaan. Jadi, model-model penelitian keagamaan ini tak terkalahkan dengan perbedaan antara penelitian agama dan penelitian hidup keagamaan. Jamri menjelaskan bahwa kajian sosiologi agama itu dengan menggunakan metode ilmiah. Pengumpulan data dan metode yang digunakan antara lain ada 6, yaitu analisis sejarah, analisis lintas budaya, eksperimen, observasi aspiratif, riset survei, dan analisis statistik, dan analisis isi. Yang pertama nih, analisis sejarah. Dalam hal ini, sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Dan pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan inti karakter agama dengan mempelajari sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. Seperti halnya nih, agama Islam. Sejarah mencatat bahwa ia adalah agama yang diturunkan melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, berdasarkan kitab sucinya yaitu Al-Quran, yang ditulis dalam bahasa Arab. Islam diturunkan bukan hanya untuk satu bangsa saja, melainkan untuk seluruh bangsa secara universal. Sedangkan agama yang lain ada yang hanya diturunkan untuk satu bangsa saja, seperti Yahudi, hanya untuk ras Yahudi saja. Yang kedua, analisis lintas budaya. Analisis lintas budaya ini dapat diartikan sebagai ilmu antropologi, karena dilihat dari definisi antropologi itu sendiri, secara sederhana dapat diartikan bahwa antropologi mengkaji kebudayaan manusia. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai saatnya kini telah melalui berbagai dimensi budaya dan adat istiadat. Masing-masing negeri memiliki corak budayanya masing-masing dalam mengekspresikan itu agamanya. Karena itu, dari segi antropologi, kita dapat memilah-milih mana bagian dari Islam yang merupakan ajaran murni dan mana ajaran Islam yang bercorak lokal budaya setempat. Yang ketiga, eksperimen. Penelitian yang menggunakan eksperimen agak sulit dilakukan dalam penelitian agama. Namun, dalam beberapa hal eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama. Misalnya, untuk perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. Yang keempat, observasi partisipatif. Dengan partisipasi dalam kelompok, peneliti dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius, baik diketahui atau tidak oleh orang yang diobservasi, dan di antara kelebihan yang memungkinkannya mengamati antar anggota kelompok secara mendalam. Kelemahannya adalah terbatasnya data pada kemampuan pengamat. Yang kelima, riset survei dan analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner, wawancara dengan sampel dari suatu populasi. Sampel bisa berupa organisasi keagamaan atau penduduk suatu kota atau desa. Prosedur penelitian ini sangat berguna untuk mengatur agama dari agama tertentu dengan sikap sosial atau atribut tertentu. Yang terakhir, analisis isi. Dengan metode ini, peneliti mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khutbah, doktrin, maupun deklarasi teks, dan lainnya. Umpamanya sikap kelompok keagamaan dianalisis dari substansi ajaran kelompok tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.